Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Adik-adik, gimana kabarnya satu minggu ini? Satu minggu itu cepat berlalu ya. Ayo, bagaimana sekolah online-nya dalam seminggu ini? Ada yang mungkin ngomong, waduh bosen setiap hari lihat komputer gitu ya. Atau lihat laptopnya. Mungkin ada yang juga ngomong, gak enak sekolah di rumah, sekolah online-nya. Kenapa? Gak ketemu teman-teman, gak bisa ngobrol, gak bisa bercanda. Tapi biarpun begitu, kita harus bersyukur karena Tuhan telah melindungi setiap adik-adik selama seminggu ini. Khususnya di hari Minggu ini, hari yang dikhususkan untuk Tuhan, hari di mana kita beribadah, adik-adik dapat bersama-sama beribadah biarpun secara online ya. Nah sekarang Kak Mary mau menyanyikan sebuah lagu. Ayo, siapa yang tahu lagu apa ini? Begini lagunya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Tahu nggak lagu apa ini? Nggak tahu ya, karena ini lagu baru. Seru loh, lagu ini nanti akan diajarkan oleh Kak Ari. Kemudian ada teman sekolah minggu kita, ada Samuel, ada Faith, dan tidak ketinggalan ada Kak Preti. Nantinya tentu saja kita akan mendengar cerita yang indah ya tentang seorang anak Tuhan yang punya karakter yang luar biasa. Ayo kita dengarkan ceritanya yang akan disampaikan oleh Kak Preti. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan hati yang sungguh-sungguh agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Kalam Kudus Malang. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. Kari ditemani oleh Samuel. Halo. Dan juga Faith. Hai. Kita bersama-sama memujikan nama Tuhan.
Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan terus beserta dengan kita. Kita mau pujikan satu lagu, Bersuka. Yuk sama-sama. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oke, sekali lagi adik-adik. Bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yuk. Di dalam Tuhan Bersuka. 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 Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka Citalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik, senang ya tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan pujian selanjutnya, kita mau berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami dan berkati kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan bumi, alam semesta ini beserta isinya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterangnya rembulan, apapun yang ada di dunia ini menunjukkan bahwa Allah kita pencipta itu jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa. Dan siapakah dia? Yaitu Yesus Tuhan, adik-adik dan Tuhannya kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu Seindah-indahnya Pelangi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku.
yang terbaik, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, Juru selamatku. Dialah Yesusku, Juru selamatku. Oke adik-adik, saat ini tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, yuk kita pujikan satu lagu, Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Kak Preti bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau memberikan, kakak menunjukkan ini. Kakak mendapatkan sebuah surat dari seseorang. Kira-kira dari siapa ya surat ini? Dan isinya tentang apa ya? Yuk kita mau lihat sama-sama. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Halo Kak Preti, selamat pagi. Bagaimana kabar kakak? Baik-baik aja kan? Begitu juga dengan Aura baik-baik aja berkat doa kakak dan teman-teman. Saat pandemi ini, Aura belajar di rumah dan bermain di rumah. Semoga Aura, kakak, dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang baik ya. Tuhan Yesus memberkati Kak. Wah adik-adik, ternyata surat ini dari Aura. Aura itu adalah anak sekolah Minggu Kalam Kudus dari kelas 5. Nah, dia menuliskan surat ini, dia menceritakan apa yang dia lakukan selama pandemi ini. Nah adik-adik, tentunya ketika kita mendapatkan atau menerima surat dari seseorang, kita pasti merasa gembira jika isinya adalah hal yang baik ya. Kakak mau tanya, adik-adik pernah tidak menerima surat atau memberikan surat? Kalau sekarang mungkin kita jarang ya menulis surat, kita lebih sering misalkan mengirim pesan teks dari SMS, dari WA, dari Line, atau dari yang lain. Nah, ketika kita mendapatkan atau mengirimkan surat atau pesan kepada seseorang yang berisi hal baik, pasti itu membuat kita senang ya adik-adik, dan orang yang menerima pun akan merasa senang ya adik-adik. Nah untuk itu hari ini kita juga mau belajar tentang seorang pemuda yang ditulis dalam Alkitab bahwa dia menerima surat dari Paulus. Dan dia juga akan menyampaikan surat yang akan diberikan Paulus kepada banyak orang. Nah tapi sebelum kita tahu siapa dia, kita mau berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih jika hari ini kami boleh beribadah. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Izinkan kami Tuhan boleh mendengar dengan sikap yang baik. Berkati juga Kak Preti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kakak bilang kita akan belajar dari seorang pemuda yang menerima surat dari Paulus. Nah, tapi kakak tidak akan langsung memberitahukan siapa dia. Kakak mau kalian menebak namanya dari clue yang akan kakak berikan. Oke, siap adik-adik? Clue yang pertama, dia itu adalah seorang pemuda yang bukan dari Yahudi, tapi dia dari Yunani. Dia dulunya tidak percaya kepada Yesus. Tapi setelah dia melihat Paulus berkhotbah tentang Mesias yang akan menyelamatkan manusia, dia menjadi percaya dan dia bahkan beriman kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Setelah itu, dia juga menemani Paulus dalam melayani. Dia itu seorang pemimpin dan seorang pelayan. Nah, sampai di sini adik-adik sudah tahu siapa dia? Kalian sudah bisa menebak siapa dia? Oke, masih belum ya. Kakak akan kasih tambahan clue. Dia seorang misionaris dan dia juga menjadi gembala jemaat di Korintus. Nah, clue yang terakhir, dia adalah seorang yang membawa atau menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dia juga pergi ke berbagai tempat, seperti ke Korintus, ke Dalmatia, ke Kreta, dan ke tempat yang lain. Nah, itu adalah clue yang terakhir. Adik-adik sudah bisa menebak siapa dia? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kakak akan kasih tahu. Namanya adalah Titus. Yaps, dia adalah Titus. Nah, Kak, Titus itu siapa sih? Kok aku jarang ya dengar Titus? Oke, adik-adik, kita akan melihat Titus itu siapa sih sebenarnya? Yuk kita sama-sama buka dari Titus 1 ayat 4. Yuk kita buka Titus pasal 1 ayat yang keempat. Kakak akan bacakan untuk kita ya. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Nah adik-adik, dari ayat ini kita melihat bahwa Paulus menyatakan Titus adalah anaknya, anak rohaninya. Nah, seperti tadi yang kakak bilang, setelah Titus percaya kepada Yesus, Titus dimuridkan oleh Paulus dan menjadi anak rohani Paulus. Nah, adik-adik, bukan cuma itu. Titus adalah seseorang yang menemani Paulus dalam perjalanan misinya yang pertama. Sama seperti Timotius juga adik-adik yang menemani Paulus dalam perjalanan misi pertamanya. Nah, bukan cuma itu. Paulus menjadikan Titus seseorang yang istimewa. Titus itu menjadi utusan yang sangat istimewa bagi Paulus, yang membawa surat-surat Paulus ke berbagai kota. Nah adik-adik, tadi kakak bilang Titus menjadi istimewa, menjadi utusan yang istimewa, kira-kira apa ya alasannya? Nanti kita akan melihat alasannya itu apa aja. Tapi kakak mau menyampaikan bahwa Titus seketika di Kreta dia melayani, Paulus pergi ke tempat lain. Jadi Paulus meninggalkan Titus di Kreta. Saat itu Titus tidak hanya tinggal diam saja di situ, tapi Titus tetap melakukan pelayanannya. Dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai murid Paulus, bahkan sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Nah, apa aja Kak yang dilakukan? Dia menetapkan penatua-penatua di sana. Dia mengatur apapun yang perlu diatur, bahkan dia mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang akan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah adik-adik, dia juga menerima surat dari Paulus, membawa surat yang diberikan Paulus kepada dirinya sendiri dan kepada jemaat. Nah Kak, kira-kira apa sih Kak isi surat yang ditulis Paulus itu? Isi surat yang diberikan Paulus kepada Titus dan kepada jemaat itu ada di dalam kitab Titus, dari kitab Titus yang pertama sampai yang ketiga. Nah, kakak akan memberitahukan intinya saja ya adik-adik. Oke, kita akan melihat surat Paulus yang untuk Titus, yaitu
berisi di mana Paulus menasihatkan dan mengingatkan Titus agar Titus hidup untuk menyenangkan Allah dan juga agar Titus tetap belajar menjadikan dirinya teladan untuk banyak orang, terutama dalam hal berbuat baik ya adik-adik. Nah, yang kedua, surat yang ditulis Paulus untuk jemaat itu berisi tentang teguran dan juga nasihat agar jemaat-jemaat juga menjadikan hidupnya mereka hidup untuk menyenangkan Allah dan mengingatkan jemaat bagaimana apa yang harus mereka lakukan, kewajiban mereka sebagai orang tua, sebagai pemuda, bahkan sebagai hamba. Nah, adik-adik, jadi Paulus walaupun pergi ke kota lain, tapi dia tidak pernah meninggalkan Titus dan jemaat. Dia tetap memperhatikan mereka lewat surat-suratnya. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah bilang ada alasan-alasan yang membuat Titus istimewa. Nah, sekarang kita akan melihat 3 alasan penting yang membuat Titus istimewa untuk Paulus. Apa sih Kak? Yang pertama, alasan yang pertama mengapa Titus spesial atau menjadi utusan yang istimewa adalah karena Titus adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Yuk, kita mau lihat bagian Alkitab dari Titus lagi, Titus 1 ayat yang kelima. Oke? Di Titus 1 ayat yang kelima berkata, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu." Nah adik-adik, di sini kita lihat, seperti yang kakak tadi bilang, walaupun Titus ditinggalkan Paulus di Kreta, tapi Titus tetap melakukan pelayanannya. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelayan, sebagai murid dari Paulus juga. Dia tetap bertanggung jawab melakukan tugas-tugasnya. Kakak mau tanya adik-adik, apakah kalian juga seperti itu? Apakah kalian sudah menjadi anak yang bertanggung jawab? Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian tahu tidak apa yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai anak? Dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai siswa? Lalu, apa tanggung jawab kalian sebagai anak sekolah minggu? Oke adik-adik, sebagai anak tentunya kita punya tanggung jawab ya adik-adik. Bukan cuma orang tua kita yang punya tanggung jawab kepada kita. Orang tua kita kan bertanggung jawab untuk membesarkan kita seperti itu, memperhatikan kita. Tapi kita juga punya tanggung jawab. Salah satunya kita bertanggung jawab untuk membantu orang tua kita, membantu papa dan mama kita seperti itu. Apakah adik-adik sudah membantu papa mama? Atau ketika disuruh papa mama, tolong ini gitu, kalian malah melawan, nggak mau, aku masih main, seperti itu. Nah, adik-adik, kalian harus memeriksa diri kalian sendiri, apakah kalian sudah bertanggung jawab sebagai anak? Nah, yang berikutnya, sebagai siswa, tanggung jawab sebagai siswa adalah pastinya belajar. Nah, kakak mau tanya, kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh kah? Atau kalian belajar hanya karena disuruh mama atau papa? Nah, adik-adik, harusnya sebagai siswa kita sudah tahu tanggung jawab kita adalah belajar. Jadi tanpa disuruh, kita sudah harus belajar. Tanpa harus mama atau papa harus marah-marah dulu baru kita belajar. Oke adik-adik? Nah, untuk tanggung jawab sebagai anak sekolah minggu, adik-adik harus ingat kita juga punya tanggung jawab sebagai anak sekolah minggu, yaitu beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan mengerjakan aktivitas. Nah, ayo adik-adik, kakak mau tanya, apakah kalian sudah benar-benar bertanggung jawab sebagai anak sekolah minggu? Apakah saat ibadah kalian sudah benar-benar beribadah dengan sikap yang baik? Atau apakah kalian selama ini mengerjakan aktivitas? Atau hanya melihat saja, tapi tidak dikerjakan, walaupun papa mama sudah mengingatkan? Nah adik-adik, kita mau lihat ya, kita sebagai anak sekolah minggu pun punya tanggung jawab. Jadi, mari adik-adik kita bertanggung jawab, kita mulai belajar untuk bertanggung jawab. Oke? Alasan yang kedua, kenapa Titus menjadi seseorang atau menjadi utusan yang istimewa bagi Paulus, yaitu karena Titus adalah orang yang mau belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran. Nah,
Yuk kita mau lihat bagian Alkitab kita dari Titus 2 ayat 7-8. Titus kedua ayat 7-8. Kakak bacakan ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa Titus mau belajar tentang kebenaran. Adik-adik, tadi kakak bilang ya, kalau ternyata Titus itu bukan orang Yahudi, tapi dia orang Yunani. Tapi walaupun seperti itu, dia tetap bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dia ingin melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Yesus kerjakan, agar nantinya dia juga bisa dipakai oleh Tuhan, seperti itu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah kalian sudah seperti Titus? Apakah kalian sudah sungguh-sungguh belajar firman Tuhan? Berapa kali kalian membaca Alkitab, mendengarkan firman dalam satu minggu? Ataukah hanya pas ibadah saja membuka Alkitabnya? Atau bahkan tidak pernah, bahkan waktu ibadah online saja tidak buka Alkitab, Kak. Karena kan waktu ibadah ada, Kak, teksnya ditayangkan. Nah, adik-adik, kita mau melihat bagaimana tanggung jawab kita juga sebagai anak Tuhan. Kita juga bertanggung jawab untuk belajar firman Tuhan. Jadi, yuk adik-adik, kita ambil komitmen untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya melihat saja, tapi kita pelajari lagi, oke? Nah, yang ketiga, alasan ketiga, mengapa Titus menjadi utusan yang istimewa bagi Paulus. Yuk kita buka Alkitab kita dari Titus 2 ayat 15. Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, itu ya adik-adik. Jadi alasan ketiga kenapa Titus menjadi utusan yang istimewa, karena Titus bukan hanya bertanggung jawab, bukan hanya mau belajar, tapi dia mau melakukan apa yang sudah dia pelajari. Dia mengajarkan kebenaran dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan iman. Jadi adik-adik, untuk bisa memberitakan kabar baik harus dipelajari dulu. Jadi kok kita melihat ya, Titus itu tadi bukan orang Yahudi, tapi kok dia bisa membawakan atau menyampaikan berita kabar baik bagi banyak orang? Karena dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya, dan dia mau belajar. Dia sungguh-sungguh mau belajar. Karena itu, dia juga melakukannya. Jadi bukan hanya dipelajari, tapi dilakukan juga. Jadi adik-adik, jika adik-adik masih belum belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, yuk mulai sekarang kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita melakukannya, apa yang sudah kita pelajari. Jadi nanti ketika ada orang yang bertanya tentang siapa sih Yesus itu, siapa sih Tuhanmu, adik-adik sudah bisa mengajarkan atau sudah bisa memberitakan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh atau dengan penuh keyakinan. Oke adik-adik? Nah, itu adalah 3 alasan penting mengapa Titus menjadi utusan yang sangat istimewa bagi Paulus. Nah, kakak harap kita juga bisa belajar dari Titus. Nah, adik-adik, kakak mau bilang kita bisa belajar ketiga hal itu jika kita mau berserah kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Oke adik-adik, selamat bertumbuh bersama Tuhan ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Tapi sebelum kita menutup dengan doa, kita mau melihat ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk kita buka sama-sama dari Titus 2 ayat 15. Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah adik-adik, ayat ini seperti tadi berbicara tentang Titus, di mana Paulus menasehatkan Titus agar dia mengajar dengan segala kewibawaannya, agar tidak ada orang yang menganggap dia rendah. Jadi walaupun dia muda, tidak ada orang yang menganggap dia rendah. Nah, dari ayat ini sebenarnya apa sih maksudnya?
di mana Titus memiliki keteladanan. Jadi dari ayat ini juga mengajarkan kita agar kita menjadi teladan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk itu ayat hafalan ini kita hafalkan ya. Yuk kita baca sekali lagi Titus 2 ayat 15. Titus 2 ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah adik-adik, ini ayat hafalan kita. Silahkan adik-adik hafal di rumah dan papa mama juga bisa melihat dan mengawasi adik-adik untuk menghafalkannya ya. Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari Titus yang memiliki keteladanan yang begitu hebat ya Tuhan. Ajarkan kami juga boleh seperti Titus, boleh bertanggung jawab, boleh mau belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, dan kami juga boleh Tuhan pakai menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Titus. Dari sana kita juga belajar, sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus menjadi teladan. Nah untuk itu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita juga mau menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Allahku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Allahku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan ya. Yuk kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan berkati orang-orang yang akan memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati juga papa mama kami,
orang-orang yang membantu kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita ada aktivitas loh. Apa aktivitasnya? Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Oke adik-adik, untuk perlengkapan hari ini, untuk aktivitas diperlukan gunting, penggaris, alat tulis, lem kertas, kertas origami, ini bisa warna apapun ya, sesuai keinginan adik-adik. Dan di sini ada stiker, terserah juga stikernya apa. Nah adik-adik, di sini kakak punya 4 kertas origami berbeda warna ya. Nanti adik-adik juga ya. Nah, kertas origami ini adalah ukuran 16 x 16 cm. Oke, jadi kertas origami ini kita bagi menjadi 2 bagian. Oke, lalu dipotong. Nah, semuanya dipotong 2 ya adik-adik. Oke adik-adik, setelah dibagi seperti ini, kita akan mengambil 3 warna. 3 warna saja ya, 1 warnanya disisakan. Misalkan seperti ini. Terserah ya adik, warnanya apa saja. Sini kakak pakai ini. Nah, setelah begitu kita buat mereka sejajar, lalu dibagi lagi seperti ini, dilipat 2. Nah, yang berikutnya setelah dilipat seperti ini, kita akan berikan garis dulu. Nah, ini seperti ini. Oke, dari ujung ini ke tengah kita berikan jarak 2,5 cm. Dari ujung ini ke sini ke tengah juga 2,5 cm adik-adik. Nah, setelah itu kita ambil garis lagi. Dari sini ke bawah kita ambil 2 cm. Ini juga kita berikan 2 cm. Nah, sampai di sini. Nah, setelah diberikan garis, kita akan memotongnya sesuai dengan garis ya adik-adik. Nah, seperti ini. Yang satunya juga digunting. Oke, sampai seperti ini. Jadi setelah digunting, kita buka ya mereka. Nah, ini. Oke, kita satu-satu dulu. Nah, kita lihat yang ini. Yang bagian tengahnya yang sudah digunting, kita majukan mereka. Nah, ini. Nih, kita lipat di sini, kita sesuaikan garisnya. Ini dilipat, yang bagian ini juga dilipat. Nah, jadi dia akan berbentuk seperti ini nanti. Nah, yang duanya lagi dibuat seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah dilipat seperti ini, kita akan membutuhkan lem. Nah, kita akan menyatukan mereka. Nah, kita lem di bagian pinggirnya saja ya adik-adik, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini digabungkan ke sini. Ujungnya digabungkan seperti ini. Yang satunya juga dilem. Oke, seperti ini. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita ambil kertas origami yang warna yang satunya yang belum dipakai ya adik-adik. Ini yang akan menjadi sampul. Jadi, kita bagi 2 dulu. Seperti ini. Lalu, kita akan lem di sini ya. Oke. Kita pakai lemnya. Seperti ini. Nah, kita lem satu-satu. Oke. Nah, yang terakhir dilem di bagian ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, ini dia. Jadi nanti dia akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ambil kertas yang berwarna yang lain. Terserah warna apa, karena kita akan pakai warna putihnya.
Nah, adik-adik bisa bagi, ini bisa dibagi 4, seperti itu ya adik-adik. Setelah itu, digunting, ini bentuknya terserah adik-adik saja seperti apa, mau bulat atau mau persegi panjang, terserah. Oke, bisa seperti ini. Nah, di sini. Nanti di bagian yang putih ini adik-adik hanya butuh 3. Ini hanya butuh 3 saja. Nah, adik-adik nanti di sini akan menulis apa yang menjadi komitmen adik-adik dari yang kita pelajari hari ini. Misalkan tadi seperti dari Titus, alasan dia bertanggung jawab. Nanti adik-adik komitmennya dalam hal tanggung jawab apa? Dalam hal mau belajar firman Tuhan apa? Dan yang ketiga, dalam hal melakukan apa yang menjadi kewajiban adik-adik. Misalkan tadi sudah belajar firman Tuhan apa? Jadi ketiga ini diisi dari komitmen adik-adik. Nah, adik-adik seperti ini ya. Di sini di sampulnya di bagian depan kakak menulis di sini kartu komitmenku. Adik-adik juga buat ya. Nah, di sini ini hanya contoh ya adik-adik. Adik-adik bisa mengambil komitmen yang lain, apa yang ingin kalian lakukan. Nah, seperti di sini yang pertama, membereskan tempat tidur. Di sini yang kedua, membaca Alkitab 1 pasal setiap hari. Dan di sini berbagi cerita firman dengan teman. Nah, adik-adik setelah ditulis, kita akan tempelkan di sini. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, yang pertama ini kita akan tempel di sini. Kita butuh lem di sini. Nah, dia hanya diberikan di bagian bawah ya adik-adik. Lemnya hanya di bagian bawah saja. Seperti ini. Lalu yang ini ditempel di sini. Jadi dia diberdirikan seperti ini. Oke. Setelah itu, yang kedua kita juga lakukan seperti itu. Jadi di bagian ini saja ya adik-adik. Lemnya diberikan di bagian bawah ini saja. Lalu yang ini ditempel. Dan yang terakhir juga seperti itu. Nah, diberikan lem, lalu ditempel. Nah, adik-adik ini sudah jadi. Nah, kita bisa lihat ketika dia dibuka seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan menghias. Nah, adik-adik kita hias bukunya, kartu komitmennya dengan stiker ya adik-adik. Sini kakak pakai ini. Adik-adik bisa pakai bentuk yang lain seperti itu. Nah, sini. Bagian ini juga bisa dihias. Seperti ini, berikan warna yang lain. Nah, semuanya bisa dihias bahkan sampai ke sampulnya. Nah, di sini kakak sudah menghiasnya, kakak sudah kasih stiker. Nah, seperti ini adik-adik, jadinya bagus. Nah, adik-adik di sini bisa digambar juga, tidak harus pakai stiker. Mau gambar bentuk apa bisa, atau stikernya mau bentuk apa juga bisa ya adik-adik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membuat aktivitas ya. Nah, tentunya kita jangan hanya membuat saja, tapi kita harus melihat lagi. Kita harus melakukan apa yang menjadi komitmen kita yang sudah kita tulis di sini ya. Dan setelah adik-adik selesai membuat aktivitasnya, bisa difoto, bisa diserahkan kepada kakak-kakak kelasnya. Untuk adik-adik kelas 3 bisa diberikan ke kakak kelas 3, yang kelas 4, dikirim fotonya ke kakak kelas 4, seperti itu ya adik-adik. Supaya minggu depan bisa ditayangkan di ibadah online sekolah minggu kita. Oke? Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Oke adik-adik, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita akan bertemu minggu depan lagi ya di ibadah online berikutnya. Sampai jumpa.